生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah yeah alright， 他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Throne of Soul. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 235. Bunuh Iblis. Saya. Awal. Longhaon tiba-tiba berteriak dari tanah yang sebelumnya tidak bersuara. Sosok besar Hao Yue muncul dalam sekejap, dan Essence of Disorder segera meledak. Dengan menyerap kekuatan yang dilepaskan di sekitarnya, dia membuatnya agar sekutunya tidak terpengaruh. Pada saat ini Grand Vien Cavalry telah muncul, Longhaon sudah membuat persiapan untuk pertempuran. Setelah pertempuran terakhir dengan Yue Merchant Group, Hao Yue memberitahu Longhaon bahwa karena evolusinya, Essence of Disorder sekarang akan menghabiskan sekitar 80% energi spiritualnya, alih-alih menghabiskannya sepenuhnya sekaligus. Ketika kelompok Longhaon masuk di wilayah iblis, pergi tanpa pilihan selain meninggalkan Surai tak tergoyahkan, Hao Yue memilih untuk hidup sendiri. Setelah semua, dia akan menonjol terlalu banyak dengan tinggal di sisi Longhaon ini. Selain itu, dengan adanya hubungan instan antara mereka berdua seperti kontrak darah mereka, Longhaon tidak khawatir tentang keselamatannya. Pada saat dia melihat kavaleri Vien Agung, Longhaon menyuruh Hao Yue mulai mempersiapkan Essence of Disorder-nya. Pada saat itu, dia masih tidak yakin apakah akan melawan Grand Vien ini atau tidak, tetapi ingin bersiap-siap untuk berjaga-jaga. Konsumsi pada Hao Yue memang akan sangat besar, tetapi setelah mengkonsumsi energi spiritual, paling banyak 1 atau 2 jam diperlukan untuk memulihkannya kembali. Tetapi jika pertempuran benar-benar dimulai, efek dari Essence of Disorder akan sangat luar biasa. Saat itu, jika bukan karena bantuan Hao Yue, pada saat selusin Grand Beardy Demons muncul, Longhaon dan Leng Xiao tidak akan berhasil melawan mereka. Meskipun demikian, membuat mantra secara instan pecah setelah pemanggilan bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan siapapun. Kontrak darah dapat dipanggil dengan pemanggilan instan, tetapi pada saat yang sama, Hao Yue dapat mempertahankan sihirnya sendiri tanpa mengganggunya saat dia dipanggil karena tubuh khususnya. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah berhasil dicapai oleh susunan pemanggilan penyihir sebelumnya. 3 sinar cahaya dari Essence of Disorder menyebar, memanjang dengan diameter sekitar 50 meter dan membungkus kavaleri Vien besar yang berjumlah 50 orang di dalamnya. Dapat segera terlihat bahwa terlepas dari apakah itu iblis besar atau kuda iblis mimpi buruk mereka, kabut hitam pekat terpancar dari seluruh tubuh mereka. Dengan suara teriakan, kavaleri segera turun ke kekacauan. Grand Viens terutama menggunakan tubuh fisik mereka untuk pertempuran, tetapi sebagian besar iblis yang tangguh ini mampu bertindak dalam koordinasi, seolah-olah mereka adalah satu kesatuan. Sama seperti kasus untuk klan bulan, untuk klan naga iblis, itu adalah kasus untuk klan Vien. Energi iblis manapun akan mengandung energi spiritual tipe kegelapan. Mereka memiliki kemampuan untuk menyerap esensi kegelapan di udara dan menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan kultivasi mereka dengan mencernanya, secara bertahap mencapai keadaan evolusi. Jadi, pada saat pertempuran, serangan Grand Vien manapun akan dilengkapi dengan atribut kegelapan, diisi dengan kekuatan ekstrim. Tetapi dengan cara yang sama, tubuh mereka akan memiliki sifat tipe kegelapan. Bahkan pejuang kegelapan murni akan menderita pengaruh kekerasan dari Essence of Disorder, apalagi Grand Vien ini yang awalnya memiliki atribut kegelapan. Kabut hitam tiba-tiba pecah, memperlihatkan pemandangan esensi kegelapan dalam diri mereka bertiga. Tidak hanya itu, Essence of Disorder membentuk awan ajaib yang mengumpulkan bagian paling kuat dari semua sihir menjadi awan ajaib. Semua jenis esensi sihir yang berbeda memperkuat Essence of Disorder ini. Semakin besar gangguan elementalnya, semakin kuat efek sihirnya. Ketiga elemen yang dilepaskan Hao Yue mengandung sebagian elemen cahaya, yang efeknya jauh lebih besar daripada api atau air melawan kegelapan.
Dalam kabut gelap yang langsung dilepaskan oleh iblis, serangkaian ledakan bergema. Setidaknya sepertiga dari Grand Vien jatuh dari punggung kuda mereka, dan meskipun kekuatan pertahanan kuda iblis mimpi buruk ini hebat, retakan dapat terlihat muncul di punggung mereka, dan dari sana, darah hitam pekat disemprotkan ke sekeliling. Hao Yue secara alami bukan satu-satunya yang bertindak, begitu mereka melihat sinyal Long Haon, anggota lain dari pasukan pemburu iblis segera membuat persiapan pertempuran mereka. Instan Essence of Disorder meledak, cair menghilang dari belakang punggung Long Haon, dan serangan yang lain meletus dari segala arah. Mereka harus menyelesaikan ini secepat mungkin, yang menyiratkan akan keluar dari awal. Ini adalah provinsi tengah wilayah iblis, yang menyiratkan bahwa mereka kemungkinan besar akan menemukan iblis, dan harus mengurus pertempuran ini tanpa membuang waktu. Perisai jiwa surgawi raksasa di tangan Wang Yuanyuan membawa cahaya keperakan. Di atasnya, 3 permata telah dimasukkan dengan kuat. Perisai bergulir pemisah ruang. Semua iblis besar dari kavaleri ini dilengkapi dengan tombak, dan di bawah serangan Essence of Disorder, mereka hampir tidak bisa menahan kekuatan dengan tombak mereka. Dalam keadaan berjuang dengan panik, kuda iblis mimpi buruk yang mereka kendarai tidak membantu apapun. Ledakan berulang berdering, saat 5 Grand Vien dari kavaleri yang tidak jatuh ke tanah karena Essence of Disorder dihancurkan satu demi satu oleh serangan Space Splitting Revolving Shield. Bahkan Long Haon tidak berani bertemu langsung dengan kekuatan luar biasa Divine Soul Shield ini, apalagi Grand Viens dari langkah keempat yang kekuatan fisik Wang Yuanyuan itu sendiri sudah cukup untuk dihancurkan sampai mati. 5 mayat dikirim terbang, jatuh ke tanah seperti debu. Sima Xian juga merawat 5 Grand Vien lainnya. Di tangannya, 5 peluru cahaya seukuran kepala manusia telah ditembakkan, membawa esensi cahaya yang luar biasa, membombardir dada 5 Grand Vien dengan ganas. Arai peluru suci. Ini adalah salah satu keterampilan baru yang dipelajari Sima Xian. Kali ini, dia akhirnya memiliki sedikit kemiripan dengan pendeta biasa. Faktanya, meskipun dia adalah seorang pendeta yang menggunakan kekuatan brutal, konsentrasi tubuhnya dalam esensi cahaya bahkan lebih besar dari Luke 11. Seseorang tidak boleh lupa bahwa setelah menjadi ksatria punggawa Long Haon, energi spiritual internal pendeta botak ini telah menembus alam menakutkan tahun 80-an. Ketika digunakan sepenuhnya, orang bisa membayangkan kekuatan mengerikan dari serangan ringannya. Kekuatan ofensif dari arai peluru suci sangat hebat, karena mengandung hampir sepertiga dari energi spiritual Sima Xian. Cahaya menahan kegelapan secara alami, apalagi Grand Vien ini yang kekuatan kegelapannya telah dilucuti sebelumnya. Dengan hanya lapisan terakhir perlindungan kegelapan yang menutupi tubuh mereka yang berkarat, bagaimana mereka bisa menahan kekuatan dahsyat dari peluru suci ini? Meskipun tidak memiliki teror yang sama seperti Wang Yuanyuan yang langsung memenggal kepala mereka, 5 Grand Viens masih dikirim terbang dari kuda mereka, menderita kerusakan serius. Blue Rain, Hibiscus of Light dan pedang Roh Kudus muncul di tangan Long Haon pada saat yang sama saat dia menyerang dengan kecepatan penuh. Tepi putih murni, serangan berduri, dorongan petir, arai pertempuran surgawi, serangan surya cemerlang, potongan silang ledakan instan, duri ringan, ini banyak kemampuan Retribution Knight dilepaskan secara alami dan berturut-turut dari tangan Long Haon, dan kekuatan menakutkan dari energi spiritual cair diilhami dalam pedang beratnya mewarnai mereka dengan emas. Setiap serangan yang dia luncurkan setidaknya akan meninggalkan mayat Grand Vien atau Nightmare Devil Horse di belakang. The Light Elemental Fairy Yating melayang di belakang Long Haon, melantunkan tanpa gangguan, dan mantra elemen ringan diluncurkan satu demi satu di Long Haon. Setelah Yating menjadi kompor spiritual Long Haon, mereka bisa dikatakan telah mencapai tingkat koordinasi yang sempurna. Dengan bantuan dari fisiknya sebagai Scion of Light, Yating telah menyelesaikan 2 evolusi. Meskipun konsumsinya setelah pertempuran sebelumnya di atas karavan sangat bagus, dia sudah pulih ke puncaknya hanya dalam 2 hari. Bersama dengan Long Haon, kompatibilitasnya dengan elemen cahaya tumbuh beberapa kali lipat. Dengan dia di sisinya, Long Haon yang awalnya beberapa kali lipat lebih cepat dari orang biasa untuk memulihkan energi spiritual internalnya, sekarang bisa melakukan hal yang sama dengan lapisan api suci yang mengelilingi tubuhnya.
Pada saat mereka mulai menyerang, di tengah formasi Grand Vien ini, 13 pemuda meledak dengan serangan terkuat mereka pada saat yang sama, dan hanya beberapa detik kemudian, kavaleri Grand Vien sudah dilanda teror. Termasuk Komandan Vien, hanya 7 atau 8 dari Grand Viens yang menderita serangan Essence of Disorder, nyaris tidak berhasil keluar dari ruang lingkup sihir. Cair. Setelah Long Haon menebang 2 kuda mimpi buruk, Long Haon berteriak keras. Sebuah adegan fantastis terjadi. 3 meter di atas tanah, siluet hitam tiba-tiba muncul tanpa dasar, dan segera, cahaya putih meletus dari dada Long Haon. Sementara itu, Little Green meluncurkan mantra mengambang padanya, dan dengan bantuan tarikan bercahaya putih, Long Haon terbang seperti sambaran petir menuju arah Cair. Musuh yang tersisa yang masih dalam lingkup efek Essence of Disorder sudah tidak ada masalah, karena 2 pasukan perburuan iblis sudah cukup untuk menangani mereka, tetapi mereka tidak bisa membiarkan Komandan Vien lolos. Kemampuan tarik kompor sen spiritual menghasilkan kecocokan yang sempurna dengan pemahaman diam-diam yang ada di antara mereka berdua. Ketika Komandan Vien melihat sesuatu yang salah, dia sudah memiliki luka berat dari Essence of Disorder. Terlepas dari ras mereka, ketika menderita serangan mendadak seperti itu, hal pertama yang akan dilakukan iblis manapun adalah mencoba menyelamatkan hidupnya, sebelum mencari penjelasan. Jadi, setelah Nightmare Horse-nya membawanya keluar dari lingkup Essence of Disorder, Komandan Vien segera berbalik untuk melihat situasinya, sementara Grand Viens yang bergegas keluar bersamanya melakukan gerakan yang sama. Apa yang mereka lihat adalah adegan kacau, adegan pembantaian kavaleri iblis besar mereka yang putus asa. Hanya pada saat ini, Long Haon dan Cair sudah menyusul mereka. Setelah menyusul Cair, Long Haon segera memegang tubuhnya yang lembut di lengannya, tiba-tiba berputar di udara dan melemparkannya dengan kekuatan penuh. Sosok hitamnya terbang di udara seperti meteorit hitam menuju Komandan Vien. Dengan bantuan efek teknik mengambang, Long Haon tidak berhenti di situ dan sekali lagi menggunakan kemampuan menarik dari kompor sen spiritualnya, mengikuti Cair yang dilemparkan untuk mengejar Komandan Vien. Segudang cahaya putih meledak dari tubuhnya, dan 2 dari Grand Vien serta tunggangannya berubah menjadi sia-sia. Mereka masih di langkah keempat, dan perbedaan yang mereka miliki antara iblis berbilah ganda hijau tua tidak dapat diabaikan. Keistimewaan Vien Cavalry adalah serangan yang intens dan bukan pertahanan yang intens, meskipun mereka memiliki tubuh yang tangguh dan tahan lama. Ada banyak iblis yang lebih mahir menggunakan karapas mereka untuk pertahanan daripada mereka. Detik berikutnya, Long Haon juga tiba, mengayunkan 2 pedangnya yang berat dan mengayunkannya dengan sepasang serangan surya cemerlang yang menyerang Komandan Vien pada saat yang bersamaan. Komandan Vien bisa dikatakan ketakutan pada saat yang bersamaan. Bahkan jika dia bahkan lebih bodoh, ketika melihat energi spiritual emas seperti matahari meledak dari tubuh Long Haon, dia menebak bahwa dia pada dasarnya bukan iblis. Membawa tombak di tangannya, dia memblokir 2 pedang Long Haon dengan keras, tapi kuda mimpi buruk di bawahnya jatuh beberapa langkah ke belakang. Chapter 236. Membunuh Iblis, 2. Di Shengmo Dalu, menantang pembangkit tenaga listrik dengan peringkat yang lebih tinggi adalah prestasi yang sangat menantang, karena ada kesenjangan kualitatif di antara setiap langkah. Namun, ini sudah bukan pertama kalinya Long Haon menantang lawan dari langkah yang lebih tinggi, dan dia memiliki banyak aset yang tidak dimiliki orang biasa. Dalam keadaan normal, mengalahkan kavaleri ini bukanlah hal yang mudah. Tanpa bantuan Hao Yue, mereka pasti akan mengalami pertempuran yang sulit, dan bahkan jika mereka menang, itu akan berada dalam keadaan yang menyedihkan. Namun, Komandan Vien baru saja menderita efek serangan dari Essence of Disorder. Dia berada di langkah ke-6 kultivasi, tetapi masih jauh dari puncak langkah ke-6. Karena itu, dia harus menanggung efek mantra, dan kekuatan elemen di tubuhnya sangat terkuras olehnya, karena tubuhnya mengalami kerusakan serius. Menantangnya hanya bisa dilakukan karena dia sudah sangat lemah. Lebih penting lagi, Long Haon sekarang bertindak sebagai Retribution Knight, ahli dalam serangan burst instan. Serangan balik yang kuat menyebabkan Long Haon dikirim terbang di udara,
tetapi pada saat berikutnya, tubuhnya sudah berputar dengan kecepatan tinggi. Mengutuk pedang berputar. Peri elemental cahaya Yating terbang ke tempat yang cukup jauh darinya, melantunkan mantranya tanpa jeda. Ketika serangan pertama Long Haon bertabrakan dengan tombak Komandan Vien, ledakan cahaya suci yang kuat terjadi, dan dengan kekuatan penuhnya menghalangi, sebuah penyok besar muncul di tombaknya. Di bawah, keempat anggota badan kuda iblis mimpi buruk sudah kaku, meninggalkan bekas yang dalam di tanah. Pedang suci. Yating memberikan pukulan pertama Long Haon kekuatan yang hebat dari pedang suci. Tetapi pada saat ini, kekuatan bertarung kuda iblis mimpi buruk ditampilkan sepenuhnya. Sebuah cahaya hitam samar bergegas keluar dari tubuhnya, memasuki tubuh Komandan Vien. Pada saat yang sama, yang terakhir membuka mulutnya, sepertinya ingin meludahkan beberapa kata. Untuk waktu yang cukup lama, dia terus merengek keras, dikelilingi oleh kabut hitam dan menunjukkan penampilan yang tidak sedap dipandang. Spesialisasi Grand Fiends adalah pertarungan jarak dekat, tapi Nightmare Devil Horses lebih cenderung menggunakan kemampuan elemental. Mereka bisa berlari dengan kecepatan ekstrim, dan ahli dalam menggunakan serangan sihir kegelapan. Untuk alasan yang tepat ini, kerugian mereka bahkan lebih besar daripada Grand Fiends ketika menderita efek dari Essence of Disorder. Adapun kuda iblis mimpi buruk dari langkah kelima ini, yang kekuatan unsurnya telah sangat terkuras, itu hanya berhasil memberikan bantuan kepada Komandan Vien, tetapi tidak dapat menggunakan sihir ofensif kegelapan secara langsung terhadap Long Haon. Bang! Pukulan ke-13 dari pedang bergulir mengutuk sekali lagi membawa kekuatan mengerikan dari pedang suci, menyebabkan tombak di tangan Komandan Vien patah. Meskipun demikian, Komandan Vien ini memang tangguh. Tak henti-hentinya memegang sepasang cakarnya yang besar, dia tiba-tiba mengandalkan tubuhnya yang keras untuk memblokir pedang bergulir mengutuk Long Haon. Setiap kali cakarnya bersentuhan dengan pedang bergulir yang mengutuk, asap hitam akan keluar. Itu adalah efek korosi yang dimiliki cahaya terhadap kegelapan. Tapi yang paling mencengangkan adalah hanya bekas yang tertinggal di cakarnya. Sayangnya, menggunakan metode ini untuk memblokir Revolving Condemning Sword, yang memiliki kekuatan yang meningkat seiring waktu, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Komandan Vien akhirnya tidak bisa melanjutkan. Celepuk. Palan setengah cakar kanannya terputus, dan Komandan Vien akhirnya mengeluarkan teriakan menyedihkan. Pada saat yang sama, dia berpikir untuk mundur dari sisi kanan. Sebenarnya, itu tidak ditebang secara tidak sengaja, tetapi dialah yang berinisiatif membiarkannya ditebang. Pedang bergulir yang mengutuk secara alami mengikuti, tetapi pada saat Komandan Vien tampaknya akan jatuh ke tanah, dia menarik kuda iblis mimpi buruk, langsung bersandar ke samping dan pergi sejauh menggunakannya untuk memblokir pukulan yang ditujukan padanya. Kuda iblis mimpi buruk sebelumnya tidak berusaha untuk membantunya, tetapi kekuatannya tidak cukup untuk tidak mengatakan fakta bahwa itu telah dilemahkan oleh Essence of Disorder sebelumnya. Ketika secara paksa digunakan sebagai perisai dengan pengkhianatan tuannya, bagaimana mungkin itu bisa bertahan melawan pukulan Long Haon? Dengan suara pecah yang memekakkan telinga, kuda iblis mimpi buruk yang sangat besar ini langsung terkoyak oleh pedang bergulir yang mengutuk, dan daging serta darahnya tersebar. Komandan Vien tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang Long Haon, tetapi sebaliknya, dia dengan cepat melarikan diri ke arah yang berlawanan. Menggunakan sepasang cakar lebarnya untuk berlari dengan kecepatan tinggi, dia sudah lebih dari 10 meter jauhnya dengan beberapa langkah. Long Haon mengambil napas dalam-dalam dan Blue Rain, Hibiscus of Light bersinar terang. Pancaran dua warna biru dan emas membentuk pelangi menyilaukan di udara, mengejar Komandan Vien. Itu adalah serangan thrusting Hibiscus. Serangan penetrasi yang terbentuk dari sinar cahaya yang luar biasa diluncurkan. Jelas merasakan bahaya di punggungnya, Komandan Vien tiba-tiba berbalik, menggunakan cakarnya untuk memblokir. Hitam pekat langsung keluar dari dadanya dan berubah menjadi gumpalan hitam cemerlang. 2. Tubuh besar Vien Commander dihantam oleh kekuatan ofensif yang mengerikan dari thrusting Hibiscus dan tertusuk, kedua tangannya hancur berkeping-keping.
Namun, yang paling mencengangkan adalah dia masih tidak mati, tiba-tiba bangkit sekali lagi dan melarikan diri dengan liar setelah jatuh ke tanah, mencoba melarikan diri. Sementara itu, cahaya hitam meroket dari atas tubuhnya. Sungguh vitalitas yang kuat. Long Haon tercengang. Dia tidak berpikir bahwa bahkan Hibiscus of Rain and Light miliknya masih belum cukup untuk mengakhiri hidup lawannya. Pada saat ini, konsumsinya sudah luar biasa, dan bahkan dengan bantuan Yating, dia tidak akan bisa mengejar lawan. Pada saat yang tepat ini, kecemerlangan merah membentuk awan merah di udara, mencegat sinar hitam yang diluncurkan ke arah mereka. Pada saat yang sama, sosok merah jatuh seperti meteor, menghancurkan dengan ganas Komandan Vien yang telah kehilangan kedua tangannya. Membakar dengan ganas, bilah api besar sepanjang 5 meter menghantam tubuh lumpuh Komandan Vien. Dengan teriakan yang menyedihkan, Komandan Vien ini akhirnya jatuh ke tanah, bahkan tidak bisa merangkak lagi. Nyala api menghilang, dan sosok Li Xin muncul, mengendarai unicorn mawar dan memberi Long Haon pandangan meminta maaf. Poin kontribusi Demon Hunt Squad diperoleh saat membunuh demon. Artinya, poin kontribusi untuk kematian Komandan Vien ini direnggut oleh Li Xin. Long Haon mengamati medan perang, pertempuran telah benar-benar selesai. Di bawah bantuan besar dari HOIWS Essence of Disorder, pertempuran ini berakhir lebih mudah dari yang diharapkan. Serangan Grand Fiends benar-benar mengancam di medan perang, dan ketika menandingi Nightmare Devil Horses, mereka bahkan lebih unggul melawan Brilliant Angel Knight Regiment, yang hampir tidak bisa melawan mereka. Tentu saja, ini dengan premis bahwa jumlah Grand Fiends di sisi lain setidaknya 3 kali jumlah Angel Knights. Sayangnya, lawan yang mereka temui hari ini terlalu licik. Dengan serangan diam-diam tiba-tiba, dicocokkan dengan teror Essence of Disorder, kehidupan Grand Fiends dan Nightmare mereka telah berakhir. Setelah menderita serangan Essence of Disorder, kuda iblis mimpi buruk bahkan kehilangan kekuatan untuk melawan musuh. Belum lagi serangan tiba-tiba dari 2 pasukan perburuan iblis, baik itu dalam hal kekuatan ofensif atau dalam kemampuan membatasi, mereka sangat tangguh. Grand Vien yang tersisa mencoba melarikan diri dengan tunggangan mereka, tetapi diselesaikan oleh serangan cair. Li Xin menyeret mayat Komandan Vien di depan Long Haon, dengan nada meminta maaf menyatakan kepadanya, "Maafkan aku Haon. Saya tidak sengaja mengambil poin kontribusi Anda. Saya akan memberi Anda kembali beberapa poin kontribusi untuk kematian Komandan Vien ini nanti." Long Haon mengerutkan alisnya, "Kak, kapan kamu mulai memperlakukanku seperti orang luar? Lebih penting lagi, justru karena intervensi Anda, kami mencegah iblis ini menyebarkan informasi tentang keberadaan kami. Kamu pantas mendapatkan poin kontribusi ini, tahu?" Tapi, Li Xin sepertinya ingin menambahkan sesuatu yang lain sebelum dipegang lembut oleh lengan Long Haon, "Kak, terlepas dari kekuatanku atau apapun, aku adalah adikmu seumur hidup. Dalam hatiku, kamu akan menjadi kakak perempuanku tersayang selamanya." Dia telah merasakan beberapa perubahan baru-baru ini pada keadaan pikiran Li Xin, karena kekuatan Long Haon menjadi semakin besar, dan kecemerlangannya semakin menyilaukan. Li Xin merasa seperti dia menjadi semakin jauh dengan adik laki-lakinya yang tidak memiliki hubungan darah, dan bahkan bisa merasakan getaran heroik dari Long Haon yang lebih muda. Karena hubungan baru mereka, dia mulai berbicara dengan Long Haon jauh lebih sedikit, karena takut mempengaruhinya dengan buruk atau menjadi gangguan baginya. Pada saat ini, pelukan dan kata-kata Long Haon menyebabkan Li Xin tidak dapat menahan perasaan persaudaraannya yang tersayang, memeluknya erat-erat dan menangis tersedu-sedu. Cair datang ke sisi Long Haon, diam-diam tinggal di sana, berkedip berulang kali pada adegan ini, meskipun tidak ada perasaan cemburu yang muncul dalam dirinya. Sebagai pemilik kompor spiritual samsara, indranya bahkan di atas Long Haon, dan dia bisa dengan jelas merasakan bahwa perasaan yang dipegang Li Xin terhadap Long Haon sama sekali berbeda dari perasaan yang dia miliki terhadapnya. Tapi bertentangan dengan harapan, ketika Li Xin melihat Cair, dia buru-buru melepaskan pelukan Long Haon, segera menjelaskan, "Cair, jangan salah paham ini. Saya..." Cair tiba-tiba mengungkapkan senyum langka. "Mengapa saya salah paham ini?" Long Haon meraih tangan kecil Cair dan menatap wajahnya dengan muka
Merasakan kepercayaan penuh yang ada di antara mereka berdua, dia tidak bisa menahan perasaan hangat yang nyaman. Kak, sekarang bukan waktunya untuk bicara, kita harus membersihkan medan perang sekaligus, sebelum pergi. Semua orang jelas sibuk menyapu medan perang, dan faktanya, yang tersibuk di antara mereka adalah skroge tertentu di antara kelompok itu. Tingkah laku Lin Xin memang sesuatu yang tak seorang pun bisa menahan senyum saat menonton. Cincin spasial orang ini sudah terisi penuh dan terisi penuh. Meskipun demikian, dia memiliki metodenya sendiri yang lain. Mayat sekelompok iblis berserk dan iblis burung dibuang, dan beberapa mayat Grand Vien dan kuda iblis mimpi buruk malah diambil. Di wajahnya, dia sekarang memiliki ekspresi dari rasa sakit dan ketidakberdayaan. Anggota regu perburuan iblis keempat juga menirunya, dan mengambil beberapa mayat di cincin spasial mereka sendiri. Meskipun demikian, mayat Grand Viens dan Nightmare Devil Horses ini mengambil terlalu banyak ruang, dan tidak satu pun dari mereka memiliki cincin spasial dengan kapasitas mengerikan yang sama dengan Lin Xin. Pada akhirnya, mereka hanya berhasil mengangkut sekitar setengah dari rampasan perang ini. Lin Xin menerima poin kontribusi untuk Komandan Vien ini, dan dengan tegas meninggalkan rampasan perang lainnya yang berasal dari mayat Komandan Vien ini, termasuk kristal ajaibnya. Tentu saja, Lin Xin tidak akan melepaskan mayat berperingkat tinggi seperti itu, dan bahkan memulihkan mayat besar dan terfragmentasi dari kuda iblis mimpi buruk dari langkah kelima. Lin Xin tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan suara rendah kepada Long Haon, orang ini tidak memiliki kemampuan bertarung, tapi bukankah dia tidak pernah puas? Chapter 237 Membunuh Iblis, 3. Long Haon mengungkapkan senyum dan menjawab, Kak, jangan bias terhadap dia. Di tim kami, setiap orang memiliki peran penting, dan tidak ada yang bisa dibuang. Hal yang sama berlaku untuk Lin Xin. Lin Xin terombang-ambing, dan tiba-tiba memikirkan sesuatu, dengan tergesa-gesa berkata dengan suara rendah, Oh, maafkan aku, adik kecil. Saya tidak mencoba untuk membuat irisan di antara hubungan tim Anda. Long Haon menggelengkan kepalanya dan menjawab, Kak, saya hanya berbicara tentang kebenaran. Anda akan lihat nanti, jika situasi bahaya nyata muncul di Gua Desolate, utilitas Lin Xin akan dipamerkan sepenuhnya. Pada saat ini, selain dari Long Haon yang mengambil pil pemulihan besar, yang lain belum meletakkan pil yang mereka terima dari Lin Xin untuk digunakan. Chen Ying'er juga hanya menggunakan satu kristal ajaib, yang digunakan untuk truf tersembunyi yang mereka simpan selama pertempuran mereka di sisi Caravan Yuye. Dia hanya akan menggunakan sumber daya yang begitu berharga hanya jika benar-benar diperlukan. Bos, haruskah kita menghancurkan mayat yang tidak bisa kita bawa? Sima Xian bertanya dengan keras ke sisi Long Haon. Long Haon berpikir sebentar, sebelum menjawab, tidak perlu, ekstrak semua kristal dan tumpuk mayatnya. Saya akan membuat Hao Yue membakarnya nanti. Lin Xin memiliki ledakan kreativitas, sebelum melemparkan mayat beberapa iblis burung dan iblis berserk. Di Provinsi Nareix, serangan mendadak terhadap Yuye Caravan benar-benar tidak tahu malu, jadi operasi kecil ini tidak akan membuat mereka merasa bersalah. Adapun fakta pengaturan mayat api, itu secara alami untuk menyembunyikan jejak medan perang. Jejak pertempuran pemburu iblis melawan iblis burung, iblis berserk semuanya berbeda. Ketika mereka akan dibakar bersama, siapa yang bisa mengetahui apa yang terjadi? Karena Grand Vien tidak bisa mengirimkan pesan, mereka bisa membersihkan medan perang dengan tenang. Memiliki mata iblis Han Yu yang mengintai di sekitarnya, selain mata kebenaran Luk 11 yang dapat digunakan dalam jarak yang lebih kecil, mereka tidak khawatir akan diserang secara diam-diam. Setengah jam kemudian, semuanya terbakar, dan Long Haon memimpin teman-temannya untuk memulai kembali perjalanan mereka, mendaki gunung secara langsung. Kali ini, Long Haon tidak membiarkan Hao Yue pergi, karena mereka akan mencapai Gua Desolate, dan memiliki dia di sisinya akan sangat berguna bagi Long Haon. Hao Yue tidak hanya mampu menggunakan kemampuan hebat seperti Essence of Disorder, yang paling penting adalah saling pengertian dengan Long Haon, yang berasal langsung dari hubungan darah mereka, yang bahkan cair tidak dapat membandingkannya. Mendaki gunung dilakukan dengan kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan,
Karena utilitas yang dimiliki Essence of Disorder, pertempuran melawan Grand Fiends Cavalry tidak terlalu menantang, tetapi datang dengan hasil perang yang besar. Bahkan pasukan perburuan iblis tingkat prajurit keempat memperoleh banyak kristal ajaib, dan meskipun mereka tidak dapat menggunakannya secara pribadi, mereka masih dapat menukarnya dengan poin kontribusi. Meskipun kavaleri iblis besar dan kuda iblis mimpi buruk mereka berada di langkah keempat, membentuk tandem yang cocok dengan sempurna, dan bahkan lebih kuat dari iblis berbilah ganda hijau tua. Dengan demikian, membunuh satu Grand Fiend Knight dan Nightmare Horse-nya dihargai dengan 15 poin kontribusi. Dengan tambahan Komandan Fiend dari langkah ke-6 dan tunggangannya, pertempuran ini membawa kedua tim total lebih dari 1000 poin kontribusi. Selanjutnya, seiring dengan pengalaman pertempuran ini, kedua pasukan perburuan iblis dapat dikatakan telah mengalami kemajuan dalam kekuatan mereka secara keseluruhan, baik itu dalam hal kemajuan individu atau kecocokan sebagai tim. Hampir semua petinggi aliansi kuil telah mengikuti pelatihan pasukan pemburu setan, karena pasukan pemburu setan adalah cara termudah bagi mereka untuk berkembang. Tentu saja, jumlah korban dalam pasukan perburuan setan juga sangat besar. Dari 10 pasukan perburuan setan, sebagian besar waktu, paling banyak 3 dari mereka akan tetap ada 20 tahun kemudian. Ketika pasukan perburuan iblis akan dibubarkan, aliansi akan mengatur pos lain untuk anggotanya. Langit menjadi lebih redup, dan cuaca berkabut tampaknya bertahan selama ini. Gunung yang didaki oleh dua pasukan pemburu iblis ini bisa dibilang sangat tinggi, dengan ketinggian kira-kira 7 atau 800 meter. Semua orang masih berpakaian seperti bangsawan klan bulan. Setelah kurang lebih setengah jam, mereka sudah sampai di puncak. Mensurvei pemandangan dari puncak, mereka bisa melihat barisan pegunungan dari jauh, yang sangat sesuai dengan informasi peta. Pegunungan ini terhubung dengan area perbukitan yang luas. Bahkan pegunungannya tidak begitu tinggi, karena wilayah iblis tidak terlalu terkena sinar matahari. Baik di pegunungan maupun perbukitan, vegetasi jarang terlihat, dan pada saat musim dingin seperti sekarang, medan tampak lebih kosong, memberikan perasaan melankolis. Longhaun membuka peta sekali lagi, membandingkannya dengan medan itu sendiri. Pada saat mereka menerima misi, mereka menerima 2 peta, satu menunjukkan lokasi kasar gua, dan yang kedua adalah peta rinci pegunungan. Di peta ini ada tanda merah, yang secara alami merupakan lokasi gua. Yang lain semua mengepung Longhaun, membantu untuk memblokir hembusan gunung yang datang padanya, sehingga dia bisa melihat peta dengan lebih nyaman. Gua Desolate yang disebut Komandan Fiend ini sebelumnya, adalah Gua Desolate yang telah kami tetapkan sebagai tujuan kami untuk misi ini. Kami telah memotong bala bantuan sisi iblis, dan tidak membiarkan mereka memberikan pesan apapun. Tidak ada penguatan lebih lanjut yang akan datang selama beberapa hari mendatang. Berdasarkan kekuatan tentara yang membantu serta permintaan bantuan yang mereka miliki di Gua Desolate, iblis yang tersisa seharusnya tidak perlu dikhawatirkan. Ancaman terbesar yang ada seharusnya terletak pada bahaya gua itu sendiri. Jika bukan karena fakta bahwa tujuan kavaleri iblis besar ini adalah gua mendesis yang sunyi, Longhaun tidak akan membiarkan rekan satu timnya mengambil begitu banyak risiko dalam bertindak untuk menyingkirkan kita. Tetapi setelah mendapat konfirmasi bahwa rekan-rekannya adalah bala bantuan yang menuju ke sisi gua, dia melewati perintah pertempuran tanpa ragu-ragu. Ini adalah keputusan yang dilakukan dengan tegas, karena jika kavaleri iblis besar ini tiba di tujuan ke Gua Desolate dan mereka masih terus mengikuti, mereka pasti akan menimbulkan kecurigaan rekannya dan tidak akan bisa membuat mereka lengah dengan kejutan. Menyerang saat ini. Selanjutnya, jika dua kekuatan iblis terhubung, kesulitan pertempuran akan meningkat pesat, jadi pilihan terbaik adalah membuang bala bantuan terlebih dahulu. Harusnya di sana. Longhaun mengangkat satu jari, menunjuk ke pinggang kecil gunung di sisi lain, karena ada rongga di atasnya, itu tidak dapat dilihat dengan jelas, tetapi menurut informasi peta, gua harus berada di arah ini. Tepat pada saat itu, desisan bergema dengan keras dan tiba-tiba. Suara mendesis yang memekakan telinga bergema di seluruh gunung, bergema dari waktu ke waktu dan menyebabkan semua orang merasa kedinginan di seluruh tubuh mereka.
Desisan keras tidak berhenti di situ, tetapi desisan keras bergema satu demi satu, membawa kegembiraan yang semakin berbeda. Bersamaan dengan peningkatan suara, tampaknya pegunungan bergetar karena desisan. Gelombang suara yang keras bahkan menyebabkan beberapa batu pecah, meluncurkan suara tabrakan yang mengerikan. Semua orang tanpa sadar menutupi telinga mereka sendiri. Palpitasi yang dimiliki semua orang dari suara-suara ini menyebabkan ketakutan yang kuat dari lubuk hati mereka. Secara khusus, wajah beberapa gadis sudah pucat. Desisan kekerasan berlangsung tidak kurang dari 1/4 jam sebelum berangsur-angsur berhenti. Meskipun tidak memiliki kekuatan melukai, itu menghasilkan efek yang menakutkan di pegunungan yang luas ini. Itu seharusnya datang dari Gua Desolate. Jika suara yang datang dari gua begitu keras, aku khawatir kita akan menjadi tuli di dalamnya. Luke 11 berbicara dengan kulit yang jelek. Penyihir spasial dari pasukan perburuan iblis kelas prajurit keempat, Yi Jun, menyatakan, ini masalah yang cukup besar. Sihir spasial saya dapat memotong suara sampai batas tertentu, tetapi ini akan menghabiskan energi spiritual saya seiring waktu, jadi saya khawatir saya tidak bisa bertahan lama. Saya harus bisa memotongnya selama 5 menit dan hanya itu. Jika kita menganggap bahwa aku tidak bertarung dan melakukannya sampai batas kemampuanku, aku seharusnya bisa bertahan selama 10 menit. Long Haon mengangguk, dan bertanya, siapa lagi yang bisa menghalangi suara itu agar tidak menghalangi kita? Mereka saling memandang secara berurutan, dan pada akhirnya, orang yang berbicara adalah Chen Ying-er. Saya memiliki 2 kristal magis atribut spasial, yang seharusnya dapat menyebabkan S1MCHE Pronunciation Dul berubah menjadi binatang ajaib spasial dari langkah ke-6. Dia harus bisa membela kita untuk beberapa waktu dengan itu. Hanya saja, saya memperkirakan bahwa saya hanya akan mampu bertahan selama 5 menit. Jika saya cocok dengan Yi Jun, kami akan bisa bertahan selama 15 menit. Masalahnya adalah saya hanya memiliki 2 ini. Long Haon mengangguk, dan menyatakan, ayo pergi. Kita harus menemukan gua itu dulu, dan membicarakannya lagi. Jika kita tidak dapat mengatasi masalah suara mendesis yang keras di dalam, kita harus menyerah pada penjelajahannya dan pergi. Turun gunung secara alami jauh lebih cepat daripada mendakinya, dan setengah jam kemudian, mereka akhirnya mencapai sisi lain gunung. Namun, mereka masih tidak dapat melihat keberadaan puncak gunung. Tepat ketika mereka mulai mencari Gua Desolate, desisan keras terdengar sekali lagi. Karena jarak yang dekat, pada saat suara mendesis kembali menggema, semua orang merasa pusing dan bergegas untuk berkumpul, memanfaatkan energi spiritual masing-masing untuk melindungi diri dari suara tersebut, mengisolasi diri dari gelombang suara tersebut sejauh mungkin. Namun, suara mendesis ini jelas tidak mudah ditangani. Gelombang suara yang sangat kuat tidak hanya melewati telinga mereka, menyerang mereka, tetapi juga menyebabkan tubuh mereka bergetar hebat. Dari goncangan itu, energi spiritual di tubuh mereka juga ikut terkuras. Gelombang suara jelas meningkat kekuatannya, tetapi itu masih tidak seolah-olah mereka benar-benar tidak mampu menanggungnya. Bagaimanapun, bagian terbesar dari keributan ini berasal dari gema pegunungan. Pada saat yang tepat ini, beberapa sosok tiba-tiba mengebor pada jarak 50 meter dari mereka. Menutupi telinga mereka dengan energi, mereka mencoba yang terbaik untuk menahan kebisingan. Iblis. Pengeboran pertama yang mengejutkan adalah Grand Vien, diikuti oleh 2 Vien mage ramping yang membawa tongkat hitam. Di belakang mereka ada 5 atau 6 iblis kecil lagi. Iblis kecil ini memiliki penampilan yang menyedihkan, mulut, hidung, dan sudut mata mereka mengeluarkan darah hitam, jelas disebabkan oleh fakta bahwa mereka tidak mampu menahan gelombang suara mengerikan yang dipancarkan dari bagian dalam gua mendesis. Long Haon melambaikan tangannya ke depan, dan pembunuh keempat Demon Han Squad, Han Daosi, tiba-tiba berlari ke depan sambil menyebabkan riak perak muncul di udara. Iblis ini jelas dalam keadaan lemah, dan Long Haon tidak berharap untuk mendapatkan informasi apapun dari mulut mereka, lebih memilih untuk membuang mereka secepat mungkin. Luke 11 menggumamkan beberapa mantra dengan keras, memegang tongkat tangannya tinggi-tinggi dan pancaran gelombang keemasan menyebar, menutupi semua orang di dalamnya. Segera, perasaan gelisah yang mereka rasakan dari desisan itu berkurang.
Ini adalah sikap meditatif seorang pendeta. Desisan itu masih berlanjut selama 1/4 jam sebelum berhenti dan 13 anggota dari 2 pasukan perburuan iblis segera merasa seolah-olah dibebaskan dari beban yang besar. Setelah mereka semakin dekat, desisan itu juga meningkat kekuatannya. Meskipun demikian, mereka mengandalkan energi spiritual mereka sendiri untuk memblokirnya, dan akhirnya dapat menanggungnya meskipun dengan susah payah. Sekian alur cerita Donghua berjudul Teroen Afsol untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. BB